Pernah ada jejak yang sampai sekarang viral. Bahkan Roy Suryo yang waktu itu masih Menpora nggak hafal waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kacau kan? Seorang menteri bisa nggak hafal lagu kebangsaan kita. Dan jejak genital itu terus beredar sampai sekarang, menjadi catatan hitam buat Roy Suryo waktu dia bikin sensasi di media sosial. Ada lagi kasus ketika Roy Suryo ditagih banyak barang yang dianggap hilang di kantor Kemenpora. Mulai panci, pompa, kamera, dan banyak barang perintilan lainnya yang katanya dia bawa pulang waktu sudah tidak lagi menjabat. Meski Roy Suryo selalu membantah, tetapi peristiwa memalukan itu sudah jadi bahan ejekan se-Indonesia Raya. Dan dia akhirnya dijuluki Mr. Panci, sebuah julukan dalam bentuk ejekan yang melekat sampai sekarang. Setiap kali Roy Suryo nge-tweet misalnya, jawabannya selalu komplang, mengingatkan banyak orang tentang panci-panci yang hilang. Itulah yang bikin saya nggak paham. Apa sih yang dilihat oleh SBY dulu waktu menjadikan Roy Suryo menteri? Kepinteran? Nggak juga tuh. Keahlian? Ahli apa dari telematika kok jadi menteri olahraga? Kegantengan? Nah, ini jangan ditanya. Cermin bisa retak ketika dia berkaca. Apa kumisnya yang ketebalan? Mungkin ini ya yang bikin orang waktu itu terkiwir-kiwir karena pesona kumis bisa menggelapkan mata. By the way, saya males sih bahas tentang Roy Suryo yang upload gambar stupa di Borobudur dengan wajah Presiden Jokowi. Nggak penting sebenarnya. Semua orang juga tahu itu penghinaan. Baik itu penghinaan kepada kepala negara maupun penghinaan kepada agama Buddha, karena Borobudur adalah tempat ibadah agama Buddha. Saya sih berharap semoga polisi bisa cepat menangani penghinaan agama ini, secepat polisi menangani penghinaan terhadap agama Islam. Dan akhirnya kita tahu kualitas dari seorang Roy Suryo yang nggak tahu kenapa dulu bisa jadi menteri itu. Seruput kopinya dulu kawan. Iya, Roy Suryo bakal dipolisikan soal meme Candi Borobudur mirip Jokowi. Dikutip dari news.com, dirilis pada Kamis 16 Juni 2022. Jakarta, Roy Suryo bakal dilaporkan ke polisi buntut postingan meme patung Buddha di Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Jokowi. Roy Suryo dianggap telah melakukan penodaan terhadap umat Buddha karena ikut menyebarluaskan meme tersebut ke media sosial. Ia akan dilaporkan jam 1 siang besok. Yang akan kita laporkan itu ada dua pihak. Yang pertama yang diduga mengedit, lalu juga yang menyebarluaskan. Pemilik akun @KRMT Roy Suryo 2, kata Ketua Umum Dharmapala Nusantara Kevin Wu saat dihubungi wartawan Kamis 16 bulan 6 2022. Roy Suryo sendiri telah menghapus postingan tersebut dan memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak berniat untuk menghina golongan tertentu, kan tetapi Roy Suryo sudah melakukan pelanggaran ketika menyebarluaskan kembali gambar yang sudah jelas bahwa itu adalah sebuah editan. Ketika beliau menyebarluaskan dengan itikat yang terkesan itikatnya tidak baik, itu kan ada pelanggaran di sana. Lalu ketika dia juga mulai menyebut atau menyeret nama-nama lain, itu kan hal yang berbeda. Jadi dua hal yang berbeda, bahwa ketika seorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum, lalu dia katakan sebelumnya juga dia melakukan perlawanan hukum yang sama, itu kan gak bisa dibenarkan jelasnya. Nah, ini dia beritanya dari Detik News ya. Dan kita lihat bahwa Roy Suryo adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Kejadian ini sangat-sangat tidak memberikan contoh ya bagi anak bangsa,
ya, bagaimana cara berbangsa dan bernegara, etika berbangsa dan bernegara. Nah, di akhir berita dari Detik News ditulis pelaporan Dharma Pala Nusantara terhadap Roy Suryo ini diagendakan berlangsung Jumat 17/6 besok di Sentra Senayan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya. Ya, jadi kita doakan proses ini bisa berlangsung dan baik ya besok ya, supaya Roy Suryo juga bisa bertanggung jawab atas tindakannya, karena hal ini sangat-sangat tidak mendidik anak-anak bangsa. Dan kita lihat bahwa tindakan seperti ini sangat-sangat tidak memberikan pelajaran berharga. Tentu kita setuju dengan Denny Sregar yang mengajak pihak penegak hukum agar memproses hal-hal seperti ini, merespon dan cepat, dan melakukan penegakan hukum seadil-adilnya. Ya, agar bangsa ini bisa merasa dilindungi. Ya, warga negara Republik Indonesia merasa dilindungi oleh penegak hukum adil, ya, seperti juga mereka meresponi setiap laporan jika agama Islam dinodai atau dinista. Kita berharap bahwa tindakan Roy Suryo akan diproses cepatnya oleh pihak penegak hukum, karena hal ini menyangkut kenyamanan setiap warga negara yang ada di Republik Indonesia. Karena NKRI itu harga mati, dan itu yang kita harapkan ya dari pihak penegak hukum. Nah, tentu hikmah dari kejadian ini akan membuat kita belajar ya bahwa hal seperti ini tidak baik, dan anak-anak bangsa tidak perlu melakukan hal seperti ini, terutama kepada adik-adik pemuda yang masih aktif di media sosial. Ya, semoga kita mencermati kegiatan-kegiatan seperti ini, tidak boleh mengikutinya, tidak boleh meneladani hal-hal seperti ini seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo. Dan ini sama sekali tidak memberikan etikat yang baik ya. Jadi kita itu punya etika berbangsa dan bernegara, namun ya etika yang diberikan oleh seorang Roy Suryo yang katanya seorang ahli telematika ya sama sekali tidak baik, dan ini tidak patut untuk ditiru, sama sekali tidak patut ya. Ya, jadi kita doakan bangsa ini menjadi bangsa yang damai, yang penuh sukacita, dan pemimpin kita juga Presiden Joko Widodo bisa sehat-sehat senantiasa. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.